Suatu hari, kamu memberanikan diri untuk bertanya kepada guru matematika. Pak, apa sih gunanya matematika di kehidupan kita? Kenapa kita harus belajar pelajaran membosankan ini? Dengan matematika, kita bisa menghitung uang, menghitung jarak, dan menghitung apapun itu. Dan kalau kamu pintar matematika, kamu nanti juga bisa bekerja menjadi seorang guru. Terus gunanya kalkulator dan alat-alat canggih ini untuk apa? Dan juga gak semua orang kan mau jadi guru. Jadi apa pentingnya matematika di hidup ini? Kira-kira itu adalah salah satu kesalahan terbesar yang aku maksud. Dan jika itu kesalahan, jadi matematika itu sebenarnya apa? Apa salahnya guru tidak menjelaskan hal itu? Dan apakah ini memang kesalahan guru? Kan belum tentu. Nah, karena hal itu, kita kan jadi penasaran ya. Mungkin kamu udah banyak nonton video YouTube yang ngebahas apa itu matematika sebenarnya. Jadi buat kamu yang udah tahu, skip aja ke pembahasan selanjutnya. Dan buat yang belum tahu, matematika itu adalah bahasa dari alam semesta. Setiap pola yang ada di dunia ini, seperti gerak planet, aliran sungai, dan bentuk spiral pada cangkang siput, memiliki pola matematis. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan, matematika itu bukan diciptakan manusia, melainkan manusia hanya menemukan pola yang udah ada di alam semesta ini. Jika matematika itu hanya bahasa alam, kenapa harus menggunakan angka sih, Bang? Karena cuy, angka pada matematika itu hanyalah simbol untuk mewakili konsep abstrak agar bisa diolah dan dipahami manusia. Contohnya, ketika kita menulis 2 tambah 2 sama dengan 4, kita sebenarnya tidak sedang berbicara soal angka 2 dan 4, melainkan kita sedang berbicara sesuatu yang berpasangan ditambah dengan sesuatu yang berpasangan akan menghasilkan 2 sesuatu yang berpasangan. Ribet kan? Atau contoh lain deh, ketika kita menulis rumus persamaan gravitasi Newton, angka memungkinkan kita untuk mengukur dan memprediksi kekuatan gravitasi secara langsung. Dan jika kita menghilangkan angka, rumus itu hanya akan menjadi kalimat kabur seperti semakin besar massa dan semakin dekat jaraknya, makin kuat tarikan. Nah, justru karena angka, matematika lebih mudah dipahami, bukan malah nambah susah. Jika kita memahami matematika sejak zaman sekolahan, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat cuy. Yang pertama, siswa yang meminati matematika akan bertambah banyak. Tidak akan ada lagi ketakutan terhadap matematika atau bahasa orang baratnya menyebut math anxiety. Karena ini berhubungan dengan masalah terbesar di hidup ini, yaitu uang. Dengan memahami matematika secara utuh, itu berarti kita membuka peluang ke ilmu lain seperti sains, ekonomi, teknologi, kesehatan, atau sebuah pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan saat ini yaitu coding atau pemrograman. Dan yang kedua, sekolahan akan menciptakan siswa yang berpikir dan bernalar secara terstruktural dan sistematis. Dan dampaknya sangat berpengaruh besar cuy. Misalnya, secara ekonomi, kita akan memiliki lebih banyak inovator, bukan pekerja. Atau mungkin saja akan lahir ilmuwan dengan penemuan canggih tumbuh dari bangsa ini, sehingga berpeluang meningkatkan ekonomi di negara ini. Dan secara sosial, kita tidak mudah tertipu statistik palsu, berita sensasional ataupun propaganda. Karena kita telah menjadi siswa yang berpikir kritis, kita akan memeriksa sumber, menguji klaim, dan memikirkan sebab akibat dari suatu peristiwa. Atau, kita dapat meningkatkan skill paling penting yaitu problem solving, yaitu keahlian untuk menganalisa suatu permasalahan dan mengembangkan solusi yang efektif untuk permasalahan tersebut. Sebenarnya manfaatnya masih terlalu banyak cuy, kalian bisa cari aja sendiri. Jawabannya belum tentu. Bisa jadi guru kita sekarang juga hasil atau korban dari sistem yang sama. Kalau bukan guru, siapa dong yang salah? Yang salah ya sistem itu sendiri. Kurikulum kita menuntut hasil yang cepat, bukan pemahaman. Guru itu dinilai dari rata-rata siswanya. Jadi, guru terdorong untuk mengejar target, bukan menumbuhkan logika. Simpelnya, kenapa harus menjelaskan makna jika ujian hanya menanyakan hasil? Selain itu, guru kesayangan kita ini juga memiliki beban administratif cuy. Guru mengajar puluhan jam setiap minggunya, belum lagi dengan laporan nilai atau bahkan kegiatan sekolah. Jadi, gak ada waktu untuk menjalankan ide kreatif. Meskipun guru bukan sumber utama, tapi cuma guru yang bisa membalikkan makna dari semua ini. Makna matematika itu hanya bisa berubah dari ruang kelas.
Dan yang terpenting adalah perubahan dari cara kita memandang nilai. Jika masyarakat kita masih lebih menghormati nilai tinggi daripada cara berpikir, maka guru dari belahan dunia manapun tidak bisa merubah sistem. Jika video ini jelek silahkan beritahu aku, dan jika video ini bagus silahkan beritahu temanmu. Thank you.